Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan, biasa dipanggil Pak Fauzan. Untuk mengajar, tugas saya mengajar informatika kelas 7 sekaligus wali kelas 7E. Untuk pelajaran informatika kelas 7 kita akan membahas yang pertama pengfungsian perangkat keras, yang kedua pengolah angka, dan yang ketiga pemrograman visual. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran kali ini. Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang menimpa kita sekarang ini dapat segera sirna. Berdoa mulai. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas KD 3.1, mengenal pengfungsian perangkat keras dan sistem operasi setelah aplikasi. Untuk materi kali ini kita akan membahas komponen-komponen komputer. Sedangkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan ini, diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, kamu sekalian yang pertama dapat menjelaskan pengertian komputer, yang kedua dapat menjelaskan komponen-komponen komputer. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian komputer. Komputer berasal dari bahasa Latin computare, yang berarti menghitung. Jadi memang awalnya komputer itu kita gunakan hanya untuk menghitung. Kemudian setelah istilah, komputer dapat didefinisikan sebagai alat yang dipakai untuk mengolah data, baik itu berupa teks atau tulisan, gambar maupun suara, menurut prosedur yang telah ditentukan. Jadi nanti ada ketentuan yang harus diikuti kalau Anda ingin menggunakan komputer. Kemudian yang berikutnya untuk komponen-komponen komputer. Komponen yang pertama adalah komponen yang disebut dengan hardware. Yang kedua, komponen yang disebut dengan software. Yang ketiga, komponen yang disebut dengan brainware. Hardware itu apa? Hardware itu bahasa Indonesia perangkat keras, merupakan komponen komputer yang secara fisik dapat dilihat dan diraba keberadaannya. Seperti halnya komputer kita ini bagian dari sistem komputer perangkat keras. Kemudian ada software atau perangkat lunak, merupakan program yang digunakan dalam komputer berupa instruksi atau perintah yang dimiliki oleh komputer. Ya, pada kali ini kita melihat video ini karena di sini memang ada perekam gambar sehingga kita dapat menggunakan. Yang berikutnya yang prinsip sekali adalah brainware. Perangkat insani atau manusia merupakan orang yang mengoperasikan perangkat komputer melalui software yang ada di komputer tersebut. Sehingga kalau sudah ada hardware, ada software, nah kita tinggal manusia menjalankan. Tapi kalau dijalankan manusia, tentu saja komputer ini tidak bisa dijalankan. Baik, kita akan mendalami lebih jauh. Perangkat keras itu nanti bisa dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, input device, peralatan input, peralatan yang berfungsi untuk memasukkan data. Nah, sehingga kalau Anda mau ngetik, mau menjalankan, ini pakai peralatan input. Kemudian setelah di input, ada peralatan proses atau processing device, berfungsi untuk mengolah apa yang sudah tadi dimasukkan. Kemudian bisa juga disimpan, ini bisa alternatif, bisa disimpan atau tidak. Kemudian berikutnya adalah peralatan keluaran atau output device, yang berfungsi untuk menampilkan data. Ini bisa tampil seperti ini karena sudah
diproses, dikeluarkan. Nah, berikutnya adalah perangkat lunak. Perangkat lunak itu apa sih? Nah, perangkat lunak tadi sudah dijelaskan, perintah-perintah atau instruksi. Nah, perangkat lunak dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, operator sistem. Perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola dan mengordinir tiap komponen dan fungsi komputer. Contohnya adalah Windows, Linux, Unix, DOS. Ini yang mengordinir perangkat keras. Kemudian berikutnya adalah programming language atau bahasa pemrograman, yaitu perangkat yang berfungsi untuk memberi instruksi standar melalui sintak dan semantik yang dipakai untuk menjadi suatu program aplikasi komputer. Jadi kalau Anda mau membuat program, Anda harus bisa bahasa pemrograman. Yang berikutnya adalah application program atau program aplikasi. Itu perangkat lunak yang memiliki fungsi tertentu, misalnya software untuk presentasi seperti ini, seperti akuntansi dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya kali ini kita presentasi ini menggunakan Microsoft PowerPoint. Di sini contohnya ini Microsoft Excel. Nah, berikutnya tadi yang tidak kalah penting adalah manusianya. Nah, manusia itu bisa dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama programmer, ini yang membuat program yang dibutuhkan oleh sistem komputer. Yang kedua administrator, nah, yang memiliki tugas untuk mengelola sistem operasi beserta program yang dijalankan. Dan yang terakhir adalah operator, orang yang menjalankan. Nah, ini tugasnya bisanya menjalankan, tidak bisa membuat program atau mengelola. Ini level yang paling rendah. Oke, anak-anak, saya kira itu. Nah, kesimpulan apa yang dapat kita peroleh untuk pertemuan kali ini? Kesimpulannya adalah hardware, software, dan brainware memiliki fungsi dan peran yang mengikat atau saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Jika suatu komponen saja tidak terpenuhi, maka komputer tidak dapat beroperasi. Komputer merupakan rangkaian elektronik yang dapat berfungsi jika didukung komponen lainnya, yaitu software dan brainware. Jadi meskipun kita sudah punya alat, tidak diisi software, dan kita manusia tidak menjalankan, tentu saja komputer tidak dapat dioperasikan. Demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Sekali lagi, kita semuanya untuk selalu menjaga kesehatan, selalu cuci tangan dengan sabun, memakai masker, jaga jarak, dan tetap di rumah kalau memang tidak ada keperluan yang sangat mendesak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.